Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dalam kehampaan, kekuatan naga bergulir melonjak, nafas berdarah menyebar, dan dua kekuatan mengerikan saling berhadapan, menyebabkan gelombang yang mengejutkan. Adegan seperti itu membuat iblis merasakan rasa kagum yang kuat di sekujur tubuhnya. Jiwanya, dalam nafas ini, sangat tertekan, jiwa dalam ketakutan. Bagaimana situasinya? Magic Lee sangat bingung sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Hong Huang Zulong, leluhur suci dari Sungai Darah. Leluhur sihir Luo juga kaget, wajahnya kacau dan kusam. Dia sudah lama curiga bahwa ada Hong Huang Zulong yang tersembunyi di tubuh Qin Chen. Sekarang ketika dia melihat Hong Huang Zulong, Luo masih terkejut. Setelah ratusan juta tahun dan era yang tak terhitung jumlahnya, dia masih terkejut melihat beberapa karakter di tahun-tahun itu. Orang tua itu, belum mati, dan ada leluhur suci dari Sungai Darah. Nenek moyang sihir Luo memandang sekeliling, dan matanya membeku, karena dia merasa bahwa di sungai kekacauan yang bergulung dan kabut hitam, ada gumpalan darah yang melonjak, berisi hukum operasi surga, sirkulasi teratur, berubah menjadi rune yang berkilauan. Hong Huang Zulong, leluhur suci dari Sungai Darah. Ada apa? Tuan Luo Magic Lee sedikit bingung, tapi dia tidak mengerti situasinya. Bukankah aku mengatakan bahwa mungkin ada hal lama di temanmu? Tubuh, ini adalah naga Hong Huang. Keduanya lahir saat alam semesta terbuka dan Hong Meng lahir. Alasan mengapa temanmu mengevolusikan naga asli dan memiliki jiwa naga adalah karena nenek moyang naga Hong Huang. Adapun leluhur dari Sungai Darah. Nada Mazuluo tiba-tiba menjadi bermartabat, mengungkapkan secerca kejutan, leluhur saya masih penasaran mengapa ada begitu banyak peta batu giok yang kacau di Sungai Bintang yang kacau. Sekarang sepertinya Sungai Darah ini sangat mungkin membuat jebakan. Perangkap, murid sihir Li menyusut tiba-tiba, meledak dingin, berhati-hatilah. Ya, leluhur suci dari Sungai Darah adalah leluhur darah yang keluar dari kekacauan kuno dan mengandung jalan darah. Dia dapat mengintegrasikan aturan darahnya sendiri ke dalam kekuatan apapun. Begitu dia menghirup kekuatan ini, selama dia beroperasi aturan darah, sangat mungkin dia bisa memanipulasi orang yang telah menyerap kekuatan darah, sehingga semua orang yang hadir akan menjadi kura-kura di dalam guci. Jadi, Qin Chen, dia, Molly terkejut. Menurut Luo Zhen, leluhur naga Hong Huang adalah parasit di tubuh Qin Chen. Sekarang, dia hanya melihat leluhur suci Hong Huang Zulong dan Suehe di sini, tetapi dia belum pernah melihat sosok Qin Chen. Apakah Qin Chen sudah? Tidak mungkin. Molly menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya Qin Chen akan jatuh di sini. Mereka berdua telah mengalami banyak bahaya dari tanah Tianwu. Meskipun leluhur Suehe adalah dewa yang kacau di zaman kuno, dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat dibunuh. Adapun siapa yang paling tahu tentang Qin Chen di dunia, Mali jelas merupakan salah satu yang teratas. Bocah ini, bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Mata sihir berbinar. Tuan Luo, tolong lihat di mana ada masalah di sekitar sini. Magic Lee berkata dengan tergesa-gesa. Apakah ada masalah? Begitu mata Luo menoleh, dia tiba-tiba melihat pulau giok yang kacau, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, ini tidak, batu giok yang kacau hilang. Leluhur ajaib Luo terkejut, tidak bisa dipercaya. Pulau giok yang kacau ini terdiri dari batu giok yang kacau, sebening kristal, dan memancarkan nafas asal mula kekacauan. Namun, dalam nafas asal kekacauan, ia telah kehilangan kekuatan inti, yang jelas merupakan gejala bahwa batu giok yang kacau telah menghilang. Apalagi asal-usul ini sudah lama tidak hilang. Jelas bahwa itu baru saja menghilang belum lama ini. Sialan, itu pasti diambil oleh Qin Chen. Evil Lee marah, dia tahu, anak ini datang ke sini sama sekali bukan hal yang baik. Ledakan. Ledakan. Dalam kehampaan, Suehe Shengzu dan Hong Huang Zulong saling berhadapan dengan gila-gilaan. Mereka bertabrakan satu sama lain dan mengaum dan bertarung dengan sengit. Meskipun Suehe Shengzu telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, Hong Huang Zulong telah mendapatkan nafas untuk membuka dunia yang kacau. Dalam hal mengendalikan kekacauan, dia seharusnya lebih unggul dari Suehe Shengzu. Selain itu, tempat ini adalah tempat batu giok yang kacau, yang mengandung kekuatan tak berujung dan mengerikan. Kekacauan, yang membuat Hong Huang Zulong tak kalah-kalah dengan Suehe Shengzu. Tuan Luo,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah hal yang paling berharga di langit dan bumi ini, yang dikatakan oleh nenek moyang Luwu. Mari kita bertarung satu sama lain. Leluhur jahat Luo menunjukkan senyum muram. Hal lama Luwu Mazu sepertinya aku tidak ingin melakukannya. Di langit, Hong Huang Zulong mencemooh fakta bahwa Luwu tidak melakukan apa-apa. Apakah dia pikir dia bisa duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau? Dengan upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin orang luar bisa masuk? Hahaha, pria lain. Benar saja, ketika Li ajaib muncul di area kabut hitam ini, leluhur suci dari sungai darah tiba-tiba menunjukkan ekstasinya. Sekarang dia hanya jiwa darah. Kalau tidak, dia tidak ingin mengambil debu Qin. Jika dia bisa mengambil pria di depannya, dia akan mengambil banyak keuntungan. Ledakan. Nafas berdarah, langsung ke arah setan terbungkus. Sial. Wajah Magic Li tiba-tiba berubah drastis. Bergantung padanya, bukankah orang ini berkelahi dengan Hong Huang Zulong? Kenapa tiba-tiba aku menatap diriku sendiri? Jie, bocah kecil, jadilah tubuh daging leluhur suci ini. Nenek moyang suci dari sungai darah menyeringai dengan muram, dan kekuatan warna darah yang bergulir langsung mengalir ke tubuh iblis dan ingin menduduki tubuh iblis. Menggulirkan kekuatan warna darah, tergila-gila pada gulungan gila setan. Hari saya, sihir dan Li hampir gila, tubuhnya mengalirkan darah halo, dengan aliran darah yang mengalir deras, perlahan masuk ke tubuhnya, membingungkan pikirannya. Aku pernah dimarahi oleh seseorang. Wajah Magic Li tertekan, dia baru saja datang untuk dirampok, bagaimana memperlakukan dirinya sebagai mangsa setiap saat. Apakah ada yang lebih buruk dari dirimu sendiri? Ledakan. Kekuatan darah bergulir terus menyebar, mencoba memasuki tubuh sihir Li. Matanya dingin, lautan jiwa melonjak liar, dan kekuatan serangga ajaib mengalir. Anda dapat melihat bahwa lubang hitam yang mengerikan terbentuk di tubuhnya. Inilah kekuatan serangga ajaib, yang didorong oleh iblis. Li, jika kamu ingin membawaku pergi, jangan pikirkan itu. Meskipun di bawah tekanan leluhur suci Suehe, jiwanya ketakutan dan operasinya sangat sulit, dia bertekad untuk melawan invasi darah leluhur suci Suehe. Gagaga, hei, sedikit terhormat hanya berani menahan erosi nenek moyang kita. Apakah menurutmu ada setan kuno di tubuhmu untuk menahannya? Suehe Sengzu tertawa terbahak-bahak. Sebelum Qin Chen melawan invasinya, dia marah. Dia tidak mengharapkan pria lain. Selama dia mengambil orang ini dan mendapatkan bantuan dari tubuh yang terlihat, dia telah memadatkan kekuatan leluhur darah selama ratusan juta tahun, dan kemudian dia memiliki pembawa. Tidak mudah untuk menekan kelompok Hong Huang. Bahkan jika kekuatan sungai suci cukup, mudah untuk mengambil jiwanya. Ledakan. Kekuatan darah bergulir tiba-tiba mengalir ke tubuh Mali. Kekuatan iblis dan iblis kuno berjalan liar, tetapi hanya dapat menyerap sebagian dari kekuatan leluhur darah, dan lebih banyak kekuatan darah dapat menembus ke berbagai sel dan tubuh daging iblis dan Li, untuk mengendalikan iblis dan Li. Gagaga, nak, jangan melawan. Di depan leluhurku, kamu akan ditangkap dengan tangan terikat. Jangan khawatir, leluhurku tidak akan mempermalukan tubuhmu. Leluhur suci dari sungai darah tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan darah yang mengerikan dengan cepat datang ke langit di atas lautan jiwa sihir. Lautan jiwa sihir dan Li adalah lautan dalam, air laut yang luas, gelap, dan dalam bergelombang, yang mengejutkan leluhur Suehe. Tanpa diduga, lautan jiwa di tubuhnya begitu luar biasa sehingga dia merasakan semacam kedalaman. Selama Anda menduduki lautan jiwa bocah ini, Anda dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh satu sama lain. Haha, nak, berikan tubuh itu pada leluhurku. Nenek moyang suci dari sungai darah terkekeh, dan aturan darah yang bergulir dengan cepat menyebar. Tepat ketika aturan darah ini ingin sepenuhnya menguasai jiwa sihir dan Li, kekuatan iblis yang mengerikan muncul dari lautan roh jahat. Ledakan. Ditemani oleh kekuatan iblis, itu adalah bayangan besar dari roh jahat. Hantu itu adalah ekor ular berlengan 4. Itu terlihat ganas dan membuka mulutnya. Kekuatan bergulir menelan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, leluhur suci sungai darah dihantui dan kekuatan darah dari tertelan dalam tubuhnya. Apa? Nenek moyang suci dari sungai darah mengirimkan raungan. Kekuatan warna darah bergulir melonjak liar pada iblis dan ganas, seperti iblis yang marah yang meraung dan menghancurkan sungai bintang. Nenek moyang iblis Luo. Leluhur suci dari sungai darah menjerit.
Apa yang dia masukkan ke dalam tubuh Morley adalah kekuatan darahnya yang terkondensasi selama ratusan juta tahun. Meski hanya satu, itu juga hasil dari usahanya yang tiada henti. Tanpa diduga, dia ditelan oleh kekuatan Dewa Iblis di tubuh anak laki-laki ini. Dan kekuatan Dewa Iblis sama dengan dia dari leluhur setan Luwu kuno. Ledakan. Nenek moyang suci dari Sungai Darah tiba-tiba menjadi gila, dan dia terlalu sial, bukan? Seorang pria yang merampok rumah sebelumnya memiliki Hong Huang Zulong di tubuhnya, tetapi pria ini juga memiliki leluhur sihir Luo di tubuhnya. Begitu seseorang tidak beruntung, dia akan menancapkan giginya ke dalam air minum. Kekuatan gumpalan darah ditelan, yang langsung merusak vitalitas leluhur suci Sungai Darah. Hahaha, Pak Tua, kamu telah kehilangan banyak hal. Hong Huang Zulong tertawa. Nenek moyang dari Sungai Darah ingin melahap anak laki-laki di depannya. Tapi ada Luo Zumo di tubuh bocah itu. Jika leluhur berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang remaja, itu konyol. Benar saja, leluhur suci dari Sungai Darah menderita kerugian dalam sekejap. Ledakan. Saat ini, leluhur jahat Luo tidak dapat disembunyikan. Bayangan roh jahat tersebar keluar dari tubuh iblis. Di atas sungai yang kacau, 3 orang kuat di zaman kuno berdiri berhadapan satu sama lain dari jauh, dan roh pembunuh yang kuat mengguncang dunia. Saat ini, di Pulau Giok yang kacau itu, Qin Chen dan Sangguan Waner terjerat. Kontak fisik 2 orang, tetapi tidak ada ambiguitas, beberapa hanya membunuh kesempatan Ling berbohong. Sangguan Waner gelap dan penuh cahaya. Sayapnya seperti langit malam. Dengan sedikit ayunan, dia terbang ke dinding batu giok yang kacau dengan keras. Qin Chen mendengus, punggungnya membentur gunung yang dibentuk oleh batu giok yang keras, dan sudut mulutnya meluap dengan darah. Sangguan Waner penuh dengan kekuatan gelap, dan semua rune gelap dalam darahnya muncul bersamaan dan beresonansi. Api kegelapan menjadi semakin terang dan membakar lawannya. Namun, debu Qin tidak ada habisnya, dan tubuhnya penuh dengan ki yang kacau. Tangannya mengunci leher Sangguan Waner dan mencekik lehernya yang putih dan anggun. Sangguan Waner tidak akan memberinya kesempatan ini. Dia sangat marah sehingga dia terlempar ke udara dan berlari ke pegunungan di sekitarnya. Akhirnya, mereka berlari ke bagian dalam Pulau Giok yang kacau. Dengan raungan, mereka semua menabrak bidang batu giok yang kacau, yang segera membelah tempat itu menjadi beberapa bagian, memecahkan batu giok ke langit dan menciptakan lubang besar. Tanahnya terlalu keras. Tubuh Qin Chen sangat kuat sehingga dia tidak bisa memakannya. Seluruh pulau terdiri dari batu giok yang paling kacau. Itu adalah inti dari kekacauan. Ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Jika Anda mengocoknya dengan keras, sulit bagi daging dan darah untuk memanfaatkannya. Mulut dan hidung Qin Chen berdarah. Yang paling penting adalah seluruh tubuhnya dibakar oleh nyala api yang gelap, dan pakaiannya berubah menjadi abu. Jika dia tidak mengembangkan Hautian Senjia untuk menahan sebagian besar serangan, dia akan lari telanjang. Meski begitu, Sangguan Waner marah, matanya dingin, dia suci dan mulia. Ketika seorang pria begitu dekat dengannya, dia malu dan marah, tetapi dia memiliki semacam postur yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, bajingan terkutuk ini. Sangguan Waner terlempar lebih keras, dan cahaya gelap memenuhi dirinya. Dia terus bergegas ke langit dan menabrak dinding dan batu giok kekacauan. Qin Chen bersenandung satu demi satu, dan keduanya terlibat dalam pertempuran menentukan gaya bunuh diri. Pukulan berat seperti itu tidak hanya membuat Qin Chen sengsara, tetapi juga menderita pendarahan 7 lubang, dan Sangguan Waner sendiri tidak sehat. Waner, ini aku. Qin Chen meraung. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sangguan Waner, tapi dia bisa merasakan sakitnya. Jika dia melepaskannya, Sangguan Waner tidak tahu kemana dia akan pergi. Apalagi, mengapa Sangguan Waner menjadi anggota klan gelap? Ada banyak hal yang ingin ia ketahui. Jika Sisi tahu bahwa dia telah melihat Waner, tetapi biarkan dia pergi, saya khawatir akan sulit bagi Sisi. Qin Chen mengunci leher putih dan lembut Sangguan Waner. Tubuhnya diubah menjadi sosok manusia, bukan naga sungguhan. Tangannya meledak, mencoba menstabilkan kepala Sangguan Waner dan menatapnya. Waner, ini aku. Aku Qin Chen. Qin Chen minum dengan marah. Di pupil matanya, pelangi Tuhan mekar. Di tengah alisnya, ada gelombang roh dan roh Tao yang konstan. Dia ingin mempengaruhi pikiran Sangguan Waner. Jika dia tidak percaya, Sangguan Waner akan melupakan dirinya sendiri. Qin Chen,
Saat ini, tubuh Waner terkejut dan matanya kabur. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tertegun. Tapi kemudian, dia meraung kesakitan, dan kekuatan kegelapan melonjak di tubuhnya dan menjadi gila lagi. Dengan keras, sebagian tubuhnya mekar dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu mulia dan memiliki temperamen yang unik. Namun, itu berisi roh jahat yang menjulang tinggi, yang membuat tusukan Qin Chen sakit dan jari-jarinya menumpahkan darah. Dia ingin menyingkirkan debu Qin. Efektif, Waner benar-benar mengingat dirinya sendiri. Qin Chen bersemangat. Setidaknya tindakan Waner membuat Qin Chen mengerti bahwa pasti ada ingatan yang tersisa di jiwa Waner, tetapi tampaknya ditekan. Ledakan. Setelah guntur pecah, Qin Chen mengurungnya dan memanggilnya dengan jiwanya. Akibatnya, ia menemukan bahwa efeknya tidak baik. Sangguan Waner berjuang keras. Qin Chen saling berpelukan erat dengan kedua tangan. Cahaya jiwa menghantam sangguan Waner. Sangguan Waner mencoba membuka kepalanya. Pada saat itu, mulut Qin Chen menyentuh sangguan Waner. Tubuh sangguan Wan tiba-tiba bergetar, dan matanya menunjukkan warna perjuangan yang menyakitkan, seolah mengingat sesuatu. Ini adalah. Qin Chen sangat bersemangat. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan Wu Yu tahun itu. Dia dan Sangguan Sier menciumku dan aku, tapi sebenarnya Waner menemaniku. Ini adalah gerakan favorit Waner di awal. Waner masih ingat apa yang terjadi saat itu. Biarkan aku pergi. Waner dengan marah minum, menoleh, melihat mata penuh kasih sayang Qin Chen. Entah kenapa, jantungnya berdetak kencang. Waner, kamu harus ingat aku. Qin Chen menggertakkan giginya. Untuk membangunkan Waner, dia harus melakukannya. Waner, seperti digigit guntur, terukir dalam ingatannya. Pikirannya sedang kacau. Dia tertangkap basah oleh sentuhan intim Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba berubah warna. Qin Chen tidak pernah berpikir bagaimana dia tidak bisa membangunkan Waner. Hati Qin Chen sakit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Waner dan mengapa dia tidak bisa mengingat semuanya. Pada saat Waner benar-benar berbisik, Qin Chen mengambil Waner dan menyikatnya ke piring batu giok langit dan bumi.